Mas Tian, minum dulu segelas anggur. Ayo. Mas Tian, malam ini cuma kita berdua, nggak ada yang lain. Kamu nggak pengen ngerjain sesuatu? Kamu kan sahabatnya Bingbing. Terus kenapa? Apa aku nggak secantik dia? Cantik banget. Aduh, agak panas nih. Biar aku bantu buka. Mau ngapain? Ya ngapain aja. Kamu kasih aku obat, ya? Betul. Aku memang kasih kamu obat. Jadi, jangan nahan diri lagi. Malam ini, aku jadi milikmu. Kamu ngapain? Bingbing, Bingbing, jangan. Bingbing, Perhatian, ada orang cabul. Tolong. jangan ribut, jangan ribut. Bajingan, lepasin sepupuku. Wu Tian, kamu lagi ngapain? Sayang, dengerin penjelasanku dulu. Wu Tian, dasar bejat. Dia itu sahabatku. Kamu gimana bisa kamu lakuin hal kayak gini ke dia? Dulu aku benar-benar buta. Kok bisa-bisanya nikah sama orang kayak kamu? Bingbing, akhirnya kamu datang. Barusan aku, hampir aja digituin sama si brengsek ini. Omong kosong. Sayang, jangan dengerin dia ngawur. Kita nggak ngapa-ngapain. Dia yang sengaja nempel-nempel ke aku. Percaya sama aku cuma suka kamu. Beneran. Udah cukup kan? Udah, gak usah pura-pura lagi. Rekaman udah cukup. Kamu? Kalian ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa masih belum ngerti? Dasar miskin. Kamu bisa kasih apa yang Bingbing mau? Gue adalah eksekutif di grup Su. Kamu cuma tukang antar makanan brengsek. Kamu? Menurut lo, Bingbing bakal milih siapa? Xiao Bing. Apa yang dia bilang benar? Pak Direktur Lin, jangan banyak omong sama dia. Ayo kita urus yang penting. Wu Tian, soal kamu barusan mau perkosa sepupu. Semua udah gue rekam. Sekarang lo cuma punya dua pilihan. Pertama, keluar tanpa sepeser pun. Kedua, kita yang seret lo masuk bui. Keluar tanpa sepeser pun? Mustahil. Coba aja kalian laporin gue. Gue masuk penjara sekalipun. Gak bakal gue kasih kalian enak. Wu Tian, lo pikir kalau gak tanda tangan, kita gak bisa apa-apa ya? Kayaknya orang ini gak kekurangan kalsium deh. Gak kekurangan. Tulangnya lumayan keras ya? Sepupu, sekeras-kerasnya tulangnya, mana bisa ngalahin elu? Kamu eksekutif di konglomerat Lin. Mana bisa? Bandingin sama elu, dia emang gak guna dari dulu. Bahkan rumah ini aja ibunya nyicil seumur hidup buat beli. Xiao Bing, ini rumah pernikahan kita. Gue udah berkorban segalanya buat bayar cicilannya. Lu kan tahu, buat bayar cicilan, gue kerja 3 shift sehari. Biar lu gak susah. Gue gak pernah suruh lu kerja. Terus lu balas gue kayak gini? Terus gimana? Dasar gak guna. Salahin gue lagi? Wu Tian, hal-hal yang lu lakuin ini, cowok mana aja bisa lakuin buat Bingbing. Masa ya? Bingbing harus bersyukur sampai nangis-nangis ke elu? Jangan mimpi deh. Bingbing cuma bakal merasa jijik aja. Udah deh, berisik. Tukang antar makanan brengsek. Cepat tanda tangan. Apa yang kalian lakukan? Ibu. Si tua bangka ini pulang. Anakmu memperkosa sepupuku. Gimana mau tangani ini? Ibu. Xiao Tian mustahil melakukan hal semacam itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apaan? Anakmu memperkosa sepupuku. Aku sudah merekam semuanya. Kalau kau mau kami lepaskan dia, ikut saja perintah kami, serahkan rumah ini. Ibu, aku tidak. Percayalah padaku. Mereka menjebak aku. Bingbing, kenapa kau lakukan ini? Xiao Tian sudah baik sekali padamu. Kenapa kau tega menyakitinya? Keluargamu miskin melarat, bilanya baik padaku? Yang baik padaku cuma Pak Direktur Lin, sepupuku. Yang benar-benar sayang sama kakak Bingbing. Bingbing.
Biar dia lihat. Siapa yang punya kemampuan sejati. Malam ini, aku jamin dia bakal merasakan surga dunia. Pak Direktur Lin, jahat banget sih. Tapi aku suka. Pasangan brengsek kalian berdua. Xiao Tian. Lepaskan. Ibu. Kau tidak apa-apa? Xiao Tian. Xiao Tian. Xiao Tian. Cepat sadar. Ini mana? Aku Dewa Tai Shang Lao Jun. Dulunya kau petugas berkat surgawi. Bawakan berkah, mulutmu sakti, kata-katamu jadi kenyataan. Tapi kau sering sembarangan bicara, bikin banyak masalah untuk surga. Makanya Kaisar Giok menurunkanmu ke dunia untuk belajar. Ibu, aku kan. Kau dibunuh orang jahat, rohmu sudah kembali ke surga. Berarti aku mati. Ibu. Anakmu tidak berbakti. Kaisar Giok ingat jasamu seumur hidup dan 10 kehidupan. Jadi, dia khusus menunjukmu sebagai petugas pemberkahan. Petugas pemberkahan Wutian, dengarkan titah. Sujud yang baik. Melihat banyak iblis turun ke dunia, mengacaukan kehidupan manusia. Kau kutugaskan jaga dunia, kembalikan kedamaian di bumi. 100 tahun lagi, kau dapat 10.000 tahun jasa, lalu kembali ke posisimu. Titahku. Bangun, Xiao Tian. Xiao Tian, mati nggak sih? Kok bandel banget nyawanya? Sini. Dengar ya, anak lo. Foto dia memperkosa mimin kami, udah aku ambil. Kalau nggak mau dia masuk penjara seumur hidup, diam-diam aja tanda tangan ini. Si tua bangka, tanda tangan. Cepetan. Lo giniin nggak takut kena kutukan langit? Bingbing kena kutukan atau nggak tahu. Tapi kalau lo nggak tanda tangan sekarang, anak lo bakal langsung hidup lebih susah daripada mati. Nggak. Oke, aku setuju. Aku tanda tangan. Bagus sekali, kakak. Mulai hari ini, semua harta ini milik kita. Oh ya kak, tadi si tua bangka ini hampir melukaimu. Kita nggak boleh biarin dia begitu aja. Bener juga sih. Kita suruh dia ngesot kayak anjing di lantai. Suruh dia jilatin sepatu kita. Masuk akal. Si tua bangka ini emang harus dikasih pelajaran. Jilat, Cepetan. jilat. Nggak mau jilat? Oke. Percaya nggak, gue suruh Wutian berdarah-darah. Jangan sakiti Xiao Tian. Aku jilat sekarang. Aku mohon lepaskan dia. Aku jilat sekarang. Oh iya, bukannya lo bilang beli asuransi jiwa kecelakaan? Harus tinggalin nyawa dikit, biar dia bunuh diri. Asal dia mati, kita bisa dapat untung lagi. Cepetan suruh dia tanda tangan. Lo takut mati ya? Apa jangan-jangan lo mau Wutian seumur hidup di penjara? Asal lo nabrak, asal lo mati,
kita lepaskan dia. Aku nabrak. Aku nabrak sekarang. Cepetan merangkak. Merangkak. Cepetan merangkak. Ibu. Wutian. Xiaotian, kamu sudah sadar. Chen Min, pergi. Apa mimpi buruk yang baru saja kualami itu nyata? Kamu teriak-teriak apa sih? Bikin kaget aja. Karena kamu belum mati, tanda tangan saja kontrak ini. Lalu bawa ibumu itu. Cepat-cepat minggat dari sini. Berani-beraninya menghina ibuku. Kalian akan kubuat menyesal. Sudah terlambat, Wutian. Saat kamu pingsan tadi, ibumu yang tua itu sudah tanda tangan surat alih harta. Sekarang kamu miskin. Rumah ini sekarang milikku dan Bingbing. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Xiaotian, MA tidak berguna. MA tidak bisa menjagamu. Tidak apa-apa, MA. Ini bukan salahmu. Biar aku yang urus. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apa-apa. Tenang, MA. Ini rumah kita. Tidak ada yang bisa merebutnya. Wutian, sebaiknya kamu pergi dengan baik-baik sendiri. Jangan sampai aku panggil polisi, kamu masuk tanpa izin. Dan kasus pemerkosaan sepupuku itu terbukti bersamaan. Siapa bilang kami sudah tanda tangan kontrak? Lihat sendiri kontraknya. Wutian, sudah genting begini. Otakmu masih ngeblank? Pura-pura apa lagi? Kak, Ada apa? ada masalah besar. Ini nggak mungkin. Aku baru aja lihat dia tanda tangan kok. Hah? Bagus? Kamu berani-beraninya menipu kami. Bocah tua, nggak nyangka. Kamu masih punya otak juga ya? Aku gimana nih? Perjanjiannya batal. Tak apa. Paling-paling suruh dia tanda tangan lagi. Mas, kamu pinter banget. Kalian, tanda tangan ulang sekarang juga. Wutian, Lutut. Pak Direktur Lin, Mas, kamu gak apa-apa? Mas, kamu gak apa-apa? Mas, gak apa-apa. Pak Direktur Lin, Mas. Jangan lari. Patah. Tulangnya patah. Cepat telepon abang. Suruh dia datangkan orang. Pak Direktur Lin. Malam ini mau makan malam bareng? Bang, cepetan ke sini. Kami digebukin orang. Sekarang tulang kaki Mas udah patah kena gebuk. Oke, aku langsung ke sana. Halo, kakak Jiao. Siapin 3 orang bodyguard buat aku. Yang jagoan. Kamu jangan seneng dulu. Abangku bentar lagi dateng. Tunggu aja kematianmu. Oh ya? Aku pengen lihat gimana caranya kalian bikin aku mati. Katanya ada yang mukulin adikku. Bang. Kaki aku ini, dia yang mukulin. Patah. Kamu sudah mukul adikku, ini mau diselesaikan gimana? Mau gimana penyelesaiannya? Karena kamu sudah melukai adikku, ya patahin kaki kamu. Untuk bayar utangnya. Jangan sama sekali. Kalian gak boleh sakiti Xiaotian. Kalau kaki mau dipatahin, gue yang ganti. Bu. Mereka gak layak dikasih sujud. Bang, mereka terlalu lancang. Kasih pelajaran biar kapok. Emang gak tahu siapa keluarga kita ya? Mereka semua bukan lawan gue. Xiaotian, kamu gak apa-apa? Wutian, kamu berani banget ganggu bodyguard keluarga Su. Kamu mati. Keluarga Su gak bakal lepasin kamu. Liu Cuilan, anak kamu emang nekat banget ya. Berani nantang grup Su? Kayaknya dia pengen mati gak karuan nih. Bingbing, aku mohon. Tolong lihat Xiaotian. Dan perkawinan kalian selama ini, kasih dia ampun. Aku mau lakuin apa aja demi dia. Oke? Tanda tangan kontrak itu. Nanti aku lepasin Wutian.
Baik, aku tanda tangan. Bu, cuma keluarga Su doang kok. Xiao Tian, jangan cari masalah lagi. Jangan dengerin dia ngomong asal. Kita tanda tangan sekarang juga. Semua harta kita kami serahkan ke kalian. Aku tanda tangan. Cuma kasih aset keluarga kalian doang. Mau ngejebak gue? Bohong banget. Sekarang, gue bukan cuma mau habisin semua aset kalian, tapi lu si anjing ini harus sujud ke gue, ketok kepala keras-keras, dan panggil gue bapak. Anak lu udah bikin adikku sakit hati. Sama ayah nantang Lin Xian. Hari ini, kalau dia gak mau sujud ke adikku, ketok kepala 3 kali. Teriak bapak 3 kali, gue bikin dia cacat seumur hidup. Mau CEO konglomerat Lin sekalipun. Nona Ruolin sendiri yang dateng. Dia gak punya hak suruh gue sujud. Jangan cari masalah lagi. Aku yang sujud. Bu, ini urusan bisa gue selesain. Kita gak boleh bikin mereka marah. Bu, percaya sama aku. Bodoh, kalau kamu bikin mereka benci. Gimana kita bisa hidup di sini lagi? Ibu cuma nahan malu dikit. Gak apa-apa. Bu. Dalam 1 menit, CEO Grup Su, Nona Ruolin akan datang. Nanti kita lihat. Siapa yang bakal berlutut? Masa kamu bisa panggil langsung si Yosu ke sini? Kok pede banget sih lo? Udah hampir 30 tahun cuma bisa omong doang. Bener-bener kayak sampah yang gak bisa dibenerin. Kalian gak percaya? Gue kasih tahu, kalau dalam 1 menit kamu bisa bawa si Yosu ke sini, gue makan tai sambil berdiri terbalik. Iya nih Wutian, cepetan dong. Kita gak sabar nunggu pertunjukanmu. Masa gue milih Pak Direktur Lin? Pak Direktur Lin, jangan buang-buang waktu sama dia. Suruh dia cepetan tanda tangan. Buru-buru amat sih? Dia kan mantan suamimu, mau pamer di depan gue. Kita kasih dia 1 kesempatan lagi aja. Biar dia gak bilang kita ngebully dia. Dia? Kalau dia beneran kenal si Yosu, masa bisa miskin kayak tukang antar makanan? Nona Ruolin bentar lagi dateng. Wutian, jangan bikin ketawa deh. Ih, iya. Coba lihat muka sendiri dulu di kaca. Kocak banget. Katanya si Yosu dateng. Mana si Yosu? Si Yosu dateng gak sih? Aneh, kenapa kali ini kata jadi kenyataan gak jalan? Gak dateng. Kaisar Langit takut kamu lanjut bikin onar setelah dapat kemampuan. Jadi dia kasih batasan, kata jadi perbuatan. Cuma bisa dipakai 4 kali sehari, dan cuma bisa buat berkah. Kalau enggak, bakal nguras karma baik. Tapi, buat nutupin karma baikmu, gue kasih kesempatan, tangkap Dewa Sial di keluarga Su. Dewa Sial kabur dari penjara langit, mau bikin kekacauan di dunia. Dia di keluarga Su, nyedot rejeki mereka buat pulih. Bikin kepala keluarga Su, kakek Suding, kritis. Cepat hentikan dia sebelum Dewa Sial pulih. Akibatnya gak kebayang. Ini jimat penyelamat nyawa yang gue siapin buat kamu. Jangan dipakai. Kecuali udah bener-bener darurat. Kalau memang gak punya kemampuan ya, aku bisa bantu panggil Nona Ruolin. Pak Direktur Lin, kenapa lo bantu dia? Nona Ruolin ini kan lagi nyari-nyari tabib sakti kemana-mana. Aku bilang aja Wutian itu tabib sakti yang dia cari. Gimana menurut lo? Kalau Nona Ruolin datang, dan Wutian ternyata bukan tabib sakti, kita lempar semua tanggung jawab ke Wutian. Terus kita tunjukin kita nggak salah. Wutian itu pasti tamat. Pak Direktur Lin, jitu banget sih lo main kuda hitam. Kalian tega-teganya gini? Xiao Tian nggak pernah bilang. Dia itu tabib sakti. Pak Su. Tabib sakti udah ketemu. Pak Su lagi di jalan. Siap-siap mati aja lo. Xiao Tian, mumpung mereka belum datang. Cepetan kabur sana. Kabur apaan? Barusan sombong banget. Sekarang mau kabur? Udah telat. Xiao Tian. Nona Su, dia itu tabib sakti yang lo cari. Lo yang jadi tabib sakti? Iya, aku. Enggak, bukan gini. Xiao Tian bukan tabib sakti.
Dia nggak pernah bilang dia tabib sakti. Itu semua mereka. Yang ngomong sembarangan. Ini gimana sih? Aku nggak tahu apa-apa. Wutian ini yang bilang sendiri dia tabib sakti. Kan Nona Su lagi nyari tabib sakti akhir-akhir ini. Jadi aku undang dia ke sini buat Nona Su. Kita juga dibohongin dia, beneran nggak tahu apa-apa. Wutian, berani banget lo ya. Berdusta sama Nona Su. Nggak, jelas-jelas kalian yang. Apa kalian-kalianan? Udah kejadian, masih berani ngeles? Aku? Bu, tenang aja. Kakek Su kritis, cuma aku yang bisa nolongin. Masalah kakek yang kritis, cuma orang dalam keluarga Su yang tahu. Dia tahu dari mana? Wutian, kau berani mengutuk kakek Su. Kau nggak mau hidup lagi ya? Diam. Kau tahu dari mana? Kau nggak usah peduli aku tahu dari mana. Sekarang, kau cuma perlu kasih tahu aku. Apa kau mau kakek Su sembuh atau enggak? Dia ini siapa sih? Kok tahu detailnya segitu jelas? Kakek memang udah sekarat, dan dokter juga udah kasih surat pernyataan kritis. Kakek, paling cuma bisa bertahan 3 hari lagi. 3 hari. Paling lama 3 hari. Penyakit kakek Su. Sekarang cuma aku yang bisa obati. Lagi pula situasinya darurat. Kalau aku nggak salah tebak, kakek Su udah 3 hari muntah darah. Kalau nggak segera diobati, bisa-bisa nyawanya melayang. Sepertinya cuma bisa coba-coba. Mungkin dia beneran bisa sembuhin kakek. Gimana caranya supaya kau mau bantu? Suruh dia sujud. Kau ini siapa hah? Suruh gue sujud. Wutian, lu anjing apa sih? Nggak tahu diri, ya? Akhir, kau cari mati, dasar. Diam. Kau sujud. Kak, sujud dulu, Kak. Gini, cukup? Nggak cukup. Mau apa lagi? Aku bersumpah pada Dewa Langit, menyusup ke keluarga Su untuk tangkap Dewa Sial. Kalau cuma ngandelin jasa ngobatin kakek Su, nggak bakal cukup. Harus ada alasan yang masuk akal. Misalnya, jadi tunangan Nona Ruolin. Biar aku jadi tunanganmu. Kamu lihat dong diri sendiri kayak apa? Cuma modal gitu. Berani jadi tunangan Direktur Su? Dasar tua bangka. Kamu atur dong Wutian. Berani banget ngehina Pak Direktur Su. Nggak takut mati ya? Pak Direktur, Xiaotian cuma ngomong asal. Mana mungkin dia jadi tunangan Anda? Aku yang minta maaf buat dia. Xiaotian, masih bengong aja. Cepetan minta maaf sama Pak Direktur. Bu, cuma aku yang bisa nyelamatin kakek Su. Jadi, aku jadi tunangannya, ya wajar aja. Dasar anak kurang ajar. Ini MAH cari mati. Pak Direktur, bagaimana pendapat Anda? Kalau dia beneran bisa nyobatin kakek, biarin dia masuk keluarga kita. Buat aku, nggak ada ruginya. Sekalian nutup mulut para tua-tua itu. Iya, bener juga. Kalau kamu bisa nyobatin kakek, kamu boleh jadi tunanganku. Tapi kalau kamu gagal nyobatin penyakit kakekku, kamu pasti tahu apa konsekuensinya. Pasti dong. Xiaotian, kamu gila ya? Kenapa kamu setuju? Kamu kan nggak bisa ngobatin. Aku bisa. Santai aja, Bu. Tenang. Penyakit kakek Su, serahin aja ke aku. Pak Direktur, jangan sampai tertipu sama bocah ini. Dia kelihatannya sama sekali nggak kayak bisa ngobatin. Iya kan? Betul. Aku kenal dia bertahun-tahun, dia emang nggak bisa ngobatin. Ya Pak Direktur, aku juga bisa kasih kesaksian. Bocah ini emang nggak bisa ngobatin sama sekali. Kamu main-main dengan aku ya? Aku jamin, orangnya sembuh total. Jangan sampai kamu mengecewakan aku. Pak Direktur Su, aku masih punya satu permintaan terakhir. Bilang. Tangani mereka. Orang-orang ini sudah berkomplot jahat. Mereka berusaha merebut harta keluarga kami. Dia, bahkan bersekongkol dengan Lin Guangming. Pantas dihukum mati. Aku, Lin Guangming dan Lin Xian. Karyawan kami. Kalau mereka berbuat salah. Sebagai presdir, aku takkan biarkan. Pak Direktur Su, apa maksudmu ini? Kamu mau menghukum kami? Xiao Li. Selidiki. Kalau terbukti, semua mitra grup Su dilarang keras merekrut mereka. Siapa yang berani merekrut, berarti bermusuhan dengan grup Su. Siap. Nona Ruolin. Aku ini tunangan kakak Jiao Jiao. Kakak iparmu sendiri. Berani-beraninya kamu membokot aku? Tidak takut membuat kakak Jiao Jiao marah? Bahkan kalau sampai membuatnya marah. Lalu apa? Kamu. Bawa mereka pergi.
Siap. Tante, kalau ada apa-apa, bilang saja langsung. Pak Direktur Su, kalau Xiao Tian tidak bisa menyembuhkan kakek Suding, tolong jangan ganggu Xiao Tian. Aku cuma punya dia satu-satunya anak. Tante, aku tahu batasnya. Kamu, ikut aku. Sebelum periksa, ada yang perlu kamu persiapkan? Tidak perlu. Besok begitu aku sampai, kakek Su pasti langsung sembuh. Besok, maksudmu apa? Ibuku dipukuli sampai begini, perlu dirawat. Kamu bohong padaku. Pak Dirutsu, tenang saja. Mana mungkin aku bohong? Besok begitu aku sampai, penyakit kakekmu pasti akan sembuh. Baik, aku percaya kamu untuk terakhir kalinya. Kalau besok kau tidak bisa menyembuhkan kakekku, Aku mengerti. Aku akan tangani sendiri. Berkah penyembuhan hanya bisa digunakan 4 kali sehari. 4 kali tadi sudah habis. Sekarang, hanya bisa menunggu besok. Kehilangan seorang kekasih. Tapi dapat seorang tunangan. Hari ini, Kudengar kepala keluarga sudah tidak bernafas. Apa? Benar atau tidak? Pak Direktur Su, Hao Feiyang, kau ngapain di sini? Ruolin, kenapa tegang sekali? Aku di sini. Semua untuk penyakit kakek Su. Berhari-hari ini, demi menyembuhkannya, aku sengaja pergi ke ibu kota. Tidak terharu? Semua yang kulakukan ini. Semua untukmu. Tuan Hao, tolong jaga sikap. Sekarang aku sudah punya tunangan. Tolong jangan ucapkan kata-kata yang menyesatkan seperti itu lagi. Apa? Tunangan. Kapan kau punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu? Dia adalah tunanganku. Kau yang jadi tunangan Nona Ruolin, ya? betul. Siosu sudah punya tunangan. Siapa kau pikir kau ini? Berani-beraninya mengaku tunangan Ruolin. Aku ini yang Master Sao, putra keluarga terhormat. Sao Feiyang, sekarang. Aku lagi nggak mau urusin kau. Cepat minggir. Kalau nggak, aku bikin kau nggak bisa pulang dengan selamat. Mau ngusir aku? Kayaknya, kau nggak punya hak. Itu anak siapa sih? Berani banget melawan yang Master Sao? Apa katamu? Jangan nggak tahu diuntung. Untung, aku nggak lihat. Aku nggak mau minum. Aku mau makan pesta kematian. Kau. Sao Feiyang. Ini rumah keluarga Su. Jangan berisik di sini. Pergi. Ruolin, jangan kurang ajar. Ingat, aku selalu baik padamu. Kalau bukan karena aku, setelah kakekmu sakit, kau udah habis dilalap serigala-serigala di keluarga Su. Membantu keluarga Su? Kayaknya, matamu cuma melotot ke harta keluarga Su. Ruolin, kau pikir cuma sendirian kau bisa jaga keluarga Su? Itu urusanku, bukan urusanmu. Betul. Ini rumah Su. Dulu Lin Xian bilang padaku, kau cari sampah buat jadi tunangan. Aku nggak percaya. Aku pikir orang secantik dan setulus dirimu nggak mungkin mau menjual diri begitu rendah. Aku salah menilai kamu. Apa sih maksudmu sebenarnya? Dasar pelacur. Padahal sebelumnya, aku selalu berbaik hati padamu. Lin Xian memang benar. Pelacur sepertimu harus diikat dan dihajar habis-habisan. Sampai kau sadar betapa hina dan rendahnya dirimu. Yang Master Sao, kan sudah kubilang, menghadapi wanita macam ini. Jangan cuma diam. Harus langsung serang duluan. Wu Tian, tadi sangka ya? Aku, bapak ini, sudah kembali. Kau pikir dengan memeluk Nona Wolin, kau bisa semena-mena? Mimpi kali. Dengar ya. Keluarga Su kini dikuasai cabang kedua. Bukan cuma kamu, bahkan Nona Wolin sendiri pun. Seperti kendi tanah liat menyeberangi sungai, sudah mau tenggelam. keluarga Su akan bergolak. Lihat apa? Lihat langit. Apa katamu? Kakekku dia. Nona Wolin, kalau mau ketemu kakekmu, tunggu hidup berikutnya. Minggir. Enggak, Ruolin. Kecuali kau berlutut di depanku sekarang, dan berjanji. Jadi wanita aku. Baru bapak pertimbangkan. Untuk mengizinkanmu melihat jenazah Suding. Berani-beraninya kau mempermalukannya di hadapanku. Kau minta izin dariku dulu belum? Wu Tian, kau mau buat aku mati ketawa. Kau tahu ini tempat apa? Ini keluarga Su. Dasar lu orang miskin kayak lu, berani-beraninya bicara seperti itu sama aku. Kau juga tahu ini keluarga Su? Jangan ikut campur.
Sekarang statusmu adalah tunanganku. Jadi urusanmu adalah urusanku, urusan keluarga Su adalah urusanku. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Kalau kalian mau ganggu Pak Direktur Su, hadapi aku dulu. Kalian mau berani, kan? Ayo, lawan aku. Wah, sombong sekali. Kakak Jiao Jiao, kamu ngapain ke kakek? Nona Ruolin, dari nada bicaramu. Sepertinya aku yang bunuh kakek, ya? Aku tidak bersalah. Kakek meninggal karena sakit sendiri. Aku tidak percaya. Minggir. Aku mau ketemu kakek. Mau ketemu kakek? Jangan mimpi seumur hidup. Kakek sudah mati. Tidak mungkin. Nona Ruolin, dulu kakek suka sama kamu. Sampai serahin perusahaan ke kamu. Dulu kamu sombong banget. Satu kalimat, kamu usir semua orang dari cabang kedua. Hari ini, aku mau kamu rasain juga. Rasain dipermalukan. Kalian lupa, ya, apa yang kalian lakukan? Korupsi aset perusahaan sampai miliaran. Hanya karena kalian masih keluarga Su, kalau tidak, kalian tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Cukup omong kosong. Usir kedua orang ini. Pakai caramu sendiri. Aku adalah presiden direktur grup Su. Siapa yang berani usir kami? Mulai hari ini, aku yang jadi presiden direktur grup Su. Kakek sudah berpesan sebelum meninggal. Semua milik keluarga Su adalah milikku. Hari ini, siapa yang berani bantu si Jalang ini melawanku? Tanggung sendiri akibatnya. Serang. Tunggu dulu. Kamu mau apa lagi? Gue naksir si Jalang ini udah lama banget. Tangan kecilnya aja gue belum pernah pegang. Pas banget, hari ini gue mainin dia sepuasnya. Nah lo tahu sekarang? Barang gue. Nggak sembarangan orang bisa sentuh. Kalau lo cuma sentuh sehelai rambutnya aja. Gue nggak segan-segan bikin lo cacat. Lo pikir lo siapa? Hari ini gue bakal kasih lo lihat. Gimana gue bikin dia nikmatin jadi perempuan seutuhnya. AOV yang. Lo brengsek. Gue bukan cuma brengsek, gue juga bejat. Gue bakal latih lo jadi budak seks gue, nanti. Lihat aja lo masih bisa sombong apa enggak. Seumur hidup lo, cuma bisa ngesot di kaki gue. Lo cari mati. Lo berani mukulin gue? Kayaknya lo udah bosen hidup ya? Barusan gue udah bilang, Nona Ruolin itu tunangan gue. Lo ganggu dia, hari ini gue bikin lo lumpuh. Lo, patahin kaki anjing itu. Biar seumur hidup dia cuma bisa ngesot di lantai, kayak anjing yang gak punya kaki. Anjing yang gak punya kaki. Patahin kakinya. Soal Nona Ruolin. Ikat, bawa ke kamar tidur, buat hiburan yang Master Zhao. Ayo, Siap. kamu bawa dia ke sini. Ini gimana bisa? Bocah ini ternyata punya kemampuan bela diri sehebat ini. Kalian para sampah. Minggir. Sekarang, giliran kalian. Oh ya? Kakek. Nona Ruolin, bukankah aku sudah bilang? Kakek sudah mati, tidak ada lagi yang bisa melindungimu. Kakak Jiao Jiao. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Kakek selalu baik padamu. Kamu tega melakukan hal kejam seperti ini. Baik padaku? Sungguh konyol. Dia serahkan perusahaan padamu. Itu namanya baik? Tapi nggak apa-apa. Si tua bangka itu sudah mati sekarang. Mulai hari ini, grup Su adalah milik keluarga cabang kedua. Kamu, Siapa bilang kakek Su tidak bisa diselamatkan? Mati kok mau diselamatkan? Tentu saja bisa. Nona Ruolin, sudah kehabisan akal sampai segitunya, ya? Kamu sampai percaya omongan penipu keliling seperti ini? Bisa atau tidaknya kakek Su diselamatkan? Coba saja biar tahu. Kakek Suding, sembuhlah. kakek. Bangun, kakek. Bangunlah, kakek. Tuan Wu, kenapa kakek belum juga sadar?
Kakek sudah lama koma, butuh waktu meskipun mau bangun. Ini mustahil. Master Lingkong jelas-jelas bilang, si tua bangka ini mustahil diselamatkan. Jangan-jangan anak ini benar-benar punya kemampuan? Nona Ruolin, Kakek, aku kenapa? untung Mastian selamatkan kakek. Tentu saja bukan dia. Kakak Jiao Jiao, kamu tadi bilang padaku, penyakitku ini disembuhkan oleh Master Lingkong. Ya iyalah, hanya Master Lingkong yang bisa sembuhkan kakek. Orang lain? Hah? Lihat dirimu, berani mengaku berjasa. Kalian ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Tentu saja kami membela Master Lingkong. Sejak kakek sakit, Master Lingkong setiap hari meracik dan menyuapi obat. Pas kakek siuman, datanglah si penipu ini mau numpang tenar. Nona Ruolin, masa kamu, CEO Grup Su, gampang banget dibohongi sama penipu kayak gini? Kamu ngomong sembarangan. Sejak dia datang, penyakit kakek makin parah. Makanya aku cari tabib ke seluruh dunia. Sekarang di depan kakek, kamu berani ngomong kayak gitu? Maksudmu apa, Su Jiao Jiao? Kakek, lihatlah dia. Sudah dihipnotis habis-habisan. Kakek Su, aku bisa buktikan. Bocah ini penipu. Jangan sampai kakek tertipu. Dia cuma tukang antar makanan, bukan dokter sama sekali. Tukang antar makanan berani-beraninya pura-pura jadi tabib sakti? Parah banget. Ini penipuan. Kok CEO Su bisa percaya sama penipu kayak gini? Bukan kakek. Nona Ruolin tidak tahu di rumah sakit mana dia bekerja. Pekerjaan bergengsi apa, ya? Ini. Kakek, biar saya yang jelaskan untuk Nona Ruolin. Dia itu sama sekali bukan tabib sakti. Cuma orang rendahan yang numpang tinggal di kawasan kumuh. Bicara soal ilmu kedokteran, dia bahkan tidak punya ijazah resmi sekalipun. Kakek. Dia, meski tidak punya ijazah, dialah yang sembuhkan penyakit kakek. Kalau apa perlu ditanya asal-usulnya? Kalau begitu, coba ceritakan cara dia mengobati kakek tadi. Saya. Apa harus benar-benar mengatakan? Utian cuma menekan dahi kakek sebentar. Lalu kakek langsung siuman? Kakek pasti tidak percaya. Tapi dia memang dengan cara itu menyembuhkan kakek. Kok jadi tidak bisa bicara? Ternyata masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Bukan, kakek, dengarkan penjelasan saya. Kakek tadi benar-benar sudah tidak bernapas. Dialah yang menyelamatkan kakek. Saat saya tiba tadi, kakek sudah tidak bernapas. Nona Ruolin, kamu menganggap kakek ini bodoh? Atau menganggap kami semua bodoh? Orang ini tadi cuma menggerakkan tangannya di depan muka kakek. Kalau itu disebut mengobati, maka saya pun bisa jadi tabib sakti. Kakak Jiao Jiao, tolong antar tamu ini keluar. Kakek Su, jika saya pergi, kakek akan kehilangan nyawa. Apa katamu? Nona Ruolin, lihatlah penipu macam apa yang kamu ajak ke sini. Mendoakan kakek mati. Cepat usir dia dari sini. Orang yang ingin kakek Su mati, sepertinya justru kamu, ya? Kamu, Tuan Wu tidak boleh pergi. bagaimana? Mau melawan kakek? Kakek, dengarkan penjelasan saya. Meski caranya memang agak aneh, tapi dialah yang menyembuhkan kakek. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ruolin, minggir. Kakek, Anak muda. Aku nggak tahu gimana caranya kamu menipu Nona Ruolin. Tapi aku harap kamu punya sedikit kesadaran diri. Kekuatan grup Su tak bisa kau lawan. Aku tidak pernah menipu Pak Direktur Su. Bocah, kamu masih aja ngeles di situ. Nggak dengar kakek Su suruh kamu minggir? Cepat pergi sana. kalian berdua komplotan busuk. Kalian bakal kena karma. Aku cuma nurutin omongan kakek, ngusir si penipu ini aja. Memangnya kenapa? Apa kamu mau bilang kakek udah pikun? Sampai-sampai nggak bisa bedain penipu? Kakak Jiao Jiao, kamu benar-benar nggak punya malu. Ruolin. Aku sangat kecewa sama kamu. Kamu seorang direktur, kok bisa percaya sama omongan penipu kayak gini? Menurutku, posisi direktur ini, mending kamu nggak usah pegang lagi. Kakek, Kakek Su cuma lihat luarnya, dia tak percaya padamu. Gak perlu lagi buang-buang tenaga ngomong sama dia.
Wutian, kamu cari mati ya? Berani kurang ajar pada kakek. Mana ada hak kamu buat ikut campur? Ruolin itu tunanganku. Masa aku dianggap orang luar? Kamu pantas? Pantes, aku pantes banget. Kakek Su, karena bapak nggak percaya sama aku juga nggak perlu lagi nolongin bapak. Setelah aku pergi, dalam 1 menit, penyakit bapak kambuh, dewa tak bisa tolong. Wutian, maksud kamu apa? Kamu minta aku obati kakekmu, udah aku lakukan. Tapi sekarang, aku juga nggak ada cara. Jiwa kakekmu, seiring dia makin nggak percaya, bakal buyar. Jadi, dia pasti mati. Apa? Bagus banget. Ayo kita dorong lagi biar si bocah ini cepet minggir. Biar si tua bangka ini juga cepet mati. Grup Su bakal jadi milikku. Hati kamu kejam banget. Beraninya kamu kutuk kakek Su mati. Ruolin, ini cowok yang kamu pilih? Kakek, orang macam ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Harus diajarin pelajaran. Kalian berani? Kakek, bagaimana menurut kakek? Lakukan saja seperti yang kalian katakan. Jangan biarkan anak ini lama-lama di dekat Nona Ruolin. Nona Ruolin, dengar tidak? Tuan Hao, jangan pergi. Apa yang kakek minta sudah kulakukan, sudah begini keadaannya. Aku tidak bisa membantu lagi. Cuma karena lu anak kampung, tukang antar makanan penipu. Lucu banget sih. Kakak Jiao Jiao, jangan keterlaluan. Kakek, demi orang luar, tata krama keluarga aja diabaikan. Kakek, kalau kakek masih keras kepala, percaya sama fitnah, nyawa kakek bakal cepat-cepat hilang. Kamu, Jiao, tolong antar dia pergi. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Lupa ya sama omongan kita tadi. Pikir bisa pergi seenaknya gitu? Atau jangan-jangan kalian lupa, waktu itu. Gimana caranya aku bawa kalian semua? Kamu, cepat minggat sana. Dan kamu juga, Nona Ruolin. Kalau jadi kamu, aku juga malu buat tetap di grup Su. Kakak Jiao Jiao, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Yang keterlaluan itu kamu kali. Bawa penipu pulang racuni kakek, masih bilang aku yang keterlaluan? Kamu. Kakek. Kakek, kenapa kau? Jangan nakut-nakutin aku, kakek. Dia bilang cuma butuh semenit untuk kambuh. Dan benar-benar kambuh. Kakek. Aku mohon, tolong selamatkan kakekku. Kakekmu sudah diubah takdirnya. Dia sendiri tak percaya padaku. Aku tak akan bantu lagi. Nasibnya akibat perbuatannya sendiri. Aku. Asal kau mau menyelamatkan kakek. Apapun akan kuberikan, apapun akan kulakukan. Wutian, aku mohon. Kakek cuma salah paham tentangmu. Dia cuma termakan omongan orang lain, jadi tertipu. Tolong selamatkan dia, ya? Aku mohon. Jangan buang-buang tenaga. Kali ini, aku akan bantu sekali lagi. Tapi, bukan untuk kakekmu. Melainkan, untukmu. Wutian, rupanya kau memang sengaja mau melawan aku. Bukan melawan. Aku cuma tukang antar makanan, tapi aku juga tak mau diremehkan. Calon istriku ini sangat berbakti. Dan dia juga begitu baik hati. Demi dia, apapun bisa kulakukan. Kau tak boleh biarkan dia obati si tua itu. Kalau tidak, rencana kita bakal gagal total. Tenang, kalau mau selamatkan Suding, tunggu kehidupan berikutnya. Hari ini, si tua bangka ini pasti mati. Jangan khawatir, Jiao. Aku masih menunggumu jadi ketua keluarga Su. Dan akan si jalur itu untuk jadi pembantu pribadiku. Ao Feyang. Kita mungkin beda latar belakang. Tapi ada takdir. Meski mati sekalipun, kita pasti berkorban segalanya buat keluarga. Aku mungkin miskin, tapi hatiku cuma buat kamu. Selama aku masih di sampingmu, aku akan jaga kamu seumur hidup. Di dunia ini, aku yang akan lindungi kamu.
Waduh, mending dulu rajin belajar deh. Bikin mewek banget. Ruruolin. Jangan-jangan kamu percaya omong kosongnya? Grup Su ini gak cuma punya 6 bodyguard. Anak ini mungkin jagoan, tapi gak mungkin lawan banyak orang. Kesalahan yang sama, aku gak akan ulang 2 kali. Mau selamatkan si tua bangka ini? Mimpi di siang bolong. Tapi, ngelihat kamu dan si tua ini akur banget. Aku bisa kirim kalian berdua sekalian. Biar nggak kesepian di jalan. Su Jiao Jiao, kamu akan masuk neraka. Aku masuk neraka atau nggak tahu. Tapi kamu pasti masuk neraka. Itu aku tahu. Kamu bilang tadi anak ini ngejahatin kamu. Nih, kesempatan buat balas dendam. Jiao Jiao. Aku mau dia jongkok jilat sepatuku. Terus kaki dia harus patah, biar cuma bisa ngemis di jalan. Ya sudah, pasti. Hei bocah, waktu kamu sok jago kemarin. Nggak kepikiran bakal kayak gini kan? Wutian, maaf. Aku nggak seharusnya narik kamu ke masalah ini. Semua salahku. Pergi sana. Urusan keluarga Su ini. Biar aku yang tanggung sendiri. Udah kayak gini, masih anggap aku orang luar? Mau kamu jadi istriku atau enggak nanti? Kita tetaplah keluarga. Kalau urusan keluarga, mana mungkin aku cuci tangan? Baiklah. Siapa bilang aku harus dekat dengan pasien untuk menyembuhkan? Aku bisa sembuhkan tanpa harus mendekat. Maksudmu, kau bisa sembuhkan kakek tanpa mendekatinya? Sembuh dari jauh? Aku tak percaya. Kau pikir kau ini dewa apa? Betul. Aku memang dewa pemberi berkah. Hah? Omong kosong. Kalau kau dewa pemberi berkah, berarti aku ratu surgawi. Apa yang kau katakan tadi benar? Aku pasti tidak akan membohongimu. Kalau begitu, aku ingin lihat. Bagaimana caramu menyembuhkan? Aku akan menyembuhkan kakek Suding. Diam kau. Master Lingkong, Anda datang. Itu dia. Ada apa, Master Lingkong? Cepat tutup mulutnya. Shifu, bagaimana keadaanmu? Master. Master, Anda baik-baik saja? Tua-tua Su, bangunlah. Bangsat. Akhirnya sadar. Kakek, Kalian, ini sedang apa? Tidak kelihatan? Kakak Jiao Jiao mau membunuhmu. Kakak Jiao Jiao, ini bagaimana? Basa-basi lagi buat apa? Kita kan banyak orang. Jangan takut sama si tua bangka ini, Suding. Maaf ya. Sekarang, semua orang di sini adalah orang-orang Nona Jiao Jiao. Kau sudah bukan kepala keluarga Su lagi. Sekarang kau cuma tawanan tua bangka. Hao Feiyang, kau brengsek. Mau kubebaskan dia? Bisa saja. Asal kau mau jadi mainanku di ranjang, aku bisa setujui. Zhao Feiyang, kau pikir aku sudah mati? Diamlah, tua bangka. Nona Jiao Jiao. Si tua ini sudah begini keadaannya, kau tidak perlu takut padanya. Dan tidak perlu lagi berakting di depannya. Langsung saja bertindak. Mulai sekarang, keluarga Su akan kau yang pegang kendali. Tapi kalau si tua ini tidak mati, sepertinya kita tidak bisa menekan para pengikut setianya. Apa susahnya? Sekarang si tua ini ada di tangan kita. Selama kita bisa kendalikan si tua bangka ini, masa kita takut mereka tidak nurut? Bagus sekali omonganmu. Su Jiao Jiao, kamu sama sekali tak pantas jadi anggota keluarga Su. Takut? Gampang. Lutut. Merangkak ke sini dan layani aku. Mungkin kalau aku lagi senang, aku bisa minta tolong Nona Jiao Jiao. Biarkan kau dan si tua bangka ini hidup lebih lama sedikit. Kau mau mati? Ucapan itu sudah berapa kali kau ulang? Gak ada yang baru. Wutian, kau memang sangat sombong ya. Tapi entah nanti, masih bisa sombong apa enggak.
Apa yang mau kau lakukan? Sekarang, masih bisa sombong? Kau pikir ancaman nyawa dia bisa menggentarkanku? Berguna? Mengancammu memang percuma, tapi mengancam Nona Ruolin itu sudah cukup. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan kakek. Aku dukung keputusanmu. Su Jiao Jiao, bukannya kau ingin segalanya dari keluarga Su? Aku bisa serahkan semuanya dengan sukarela. Tapi kumohon, lepaskan kakek. Akhirnya kau menyerah juga. Sayangnya, sudah terlambat. Apa maksudmu? Ruolin, kau tahu tidak? Aku selalu membencimu. Sama-sama cucunya, kenapa dia paling sayang padamu? Kenapa apapun yang kau inginkan selalu kau dapat? Kenapa perusahaan sebesar ini jatuh ke tanganmu? Masih tanya kenapa? Karena kau tak sepintar dia. Karena kau keji dan tak berperi kemanusiaan. Durhaka dan babi. Kau tahu apa? Semua hanya karena dia yang paling mirip nenek. Makanya si tua bangka ini begitu menyayanginya. Kumohon. Su Jiao Jiao, kau keterlaluan. Si tua bangka, sebentar lagi aku akan kirim kau ke neraka. Setelah kau mati, si jalang ini akan kuserahkan ke yang Master Zhao. Aku ubah pikiran, aku belum mau dia mati. Bosan? Akan kukirim ke klub hits kota. Biar dia jadi bintang utama di sana. Setiap hari bisa menikmati kehidupan yang berbeda. Kalau gitu aku harus coba dulu nih. Berani kau pukul aku? Memangnya aku tak berani pukul lo? Hari ini, kalian semua bakal mati di sini, terutama elu. Gue bakal bikin lo hidup lebih menderita daripada mati. Aduh, keluarga kita ini sungguh sial. Dosa banget. Berani-beraninya lo ngomong gitu. Apa lo pikir? Pasukan naga keluarga Su bakal datang nyelamatin lo? Mimpi kali. Gak mungkin ada yang bakal nyelamatin lo. Pasukan naga Su udah gue bubarin dari dulu. Siapa bilang pasukan naganya udah bubar? Gue yang bubarin sendiri. Ngapain lo sok tahu? Siapa lo? Berani-beraninya. Sial, cepat halangin dia. Bacain mantra. Ganggu pikirannya. Bocah ini mungkin dapat kekuatan dewa pemberkah. Apa? Cepat, tahan dia. Lo yang pergi. Pasukan naga? Siap. Tuan rumah, seluruh pasukan naga sudah hadir. Ini nggak mungkin. Lo, gimana caranya lo bisa? Sialan. Ini nggak masuk akal. Bocah brengsek. Lumayan jago juga ya, sampai bisa pinjam kekuatan dewa pemberkah. Terus, emang kenapa? Katanya, dewa pemberkah udah diturunin ke dunia fana. Bisa pinjam berapa? Lo udah nggak punya kemampuan lagi kan? Iya, udah nggak bisa kasih berkah lagi. Kaisar Giok udah batasin jatah berkat gue. Tapi, gue masih punya kantong ajaib Dewa Taishan Lao Jun. Mau tahu saya bisa atau tidak? Coba saja. Master Lingkong. Dengan para penjaga naga ini di sini, kita pasti akan kesulitan. Bantu saya bangun, guru. Apa itu? Dia bisa meminjam kekuatan. Saya juga bisa. Dewa kesialan, masuk ke tubuhku. Murid Lingkong memohon restu leluhur. Dewa kesialan, merasuk. Beri aku kekuatanmu. Cepat terlaksana. Guru. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan kamu dewa pemberkah? Pelan-pelan. Rupanya benda ini akan menyerang sendiri saat bahaya paling mengancam. Sekarang, giliran kalian. Tuan Wu, Pak Wu, Mas Wu, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku minta maaf. Jangan bunuh aku ya. Dasar sampah, Ini salahmu. Ini semua gara-gara kamu. kau cari mati. Ini urusan keluarga kalian. Aku tidak pantas ikut campur. Kamu yang urus saja. Ruolin, kamu yang tangani. Siapa berani sentuh aku? Hari ini, tidak ada yang bisa sentuh aku. Apalagi kamu. Mau apa lo? Wutian. Berani banget lo melawan gue kayak gini.
Lo gak mikirin orang tua yang udah ngebangunin lo? Apa yang lo lakukan sama ibu gue? Awalnya, gue gak mau sentuh ibumu. Tapi sayangnya, lo terus-terusan nyelonongin batas gue. Harus diakui, tulang murahan si tua itu lumayan keras juga ya. Lo, Wutian, jangan dulu emosi. Kita belum lihat Tante. Wutian, lo pikir lo siapa? Bisa-bisanya lo minta gue tunduk? Anjay. Jiao, semua yang terjadi tadi. Sebenarnya cuma taktik mengulur waktu gue. Semuanya buat kasih lo waktu. Ini namanya strategi. Minggir. Wutian, ingat baik-baik, lo cuma sampah. Sampah yang merayap keluar dari kampung kumuh. Mau lo punya sedikit kemampuan. Di hadapan kekuasaan, lo tetap harus tunduk. Karena, di depan kami kaum elit. Lo gak bisa seenak jidat. Wutian, tenangin dulu dia. Sebelum kita lihat Tante. Lebih baik jangan gegabah. Lo sekarang kayak anjing penurut banget. Apa kata Nona Ruolin, itu yang lo dengerin. Apa kalau dia suruh lo tinggalin nyokap lo sendiri? Lo juga mau? Diam lo. Sujiao Jiao. Sembunyinya di mana? Serahkan. Atau gue bakal habisi nyawa gue buat ngancurin lo. Orangnya bisa gue serahkan. Tapi, tergantung lo milih yang mana. Milih si Jalang Ruruolin ini. Atau milih nyokap lo yang tua? Jangan keterlaluan lo. Keterlaluan? Iya. Gue mau lihat lo semua menderita. Wutian, lo cuma punya satu kesempatan milih. Maaf. Ini urusan keluarga Su. Seharusnya gue gak narik lo dan Tante ke dalam. Ini semua salah gue. lo gak salah. Wutian, ini bukan urusanmu. Tapi sekarang ini sudah jadi urusanku. Sepertinya kalian memang ingin si tua bangka itu mati. Kalau begitu, aku terpaksa minta mereka untuk mengalirkan darahnya dulu. Kamu bilang ibuku ada di tanganmu. Aku belum melihatnya sendiri. Mana mungkin aku percaya? Dia harus membawa ibuku ke sini. Kalau tidak, mustahil untuk menyelamatkan. Jangan percaya omongan Su Jiao. Hari ini aku tidak membantu keluarga Su. Su Jiao juga tidak akan melepaskan ibuku. Kamu tidak percaya? Baiklah, biar ku perlihatkan padamu. Sekalian kau tahu akibatnya menghina aku. Bawa mereka. Ibu, Xiao Tian. dasar bajingan. Jangan langsung bertindak. Kalau kita serang sekarang. Bagaimana kalau Tante terluka? Wutian, kau pikir dengan nempel sama si Jalang ini, kau bisa berbuat semaumu? Lihat dulu dirimu sendiri, kau itu apa? Mimpi kali kau mau jadi orang kaya dalam sekejap. Wutian, mau minta Nona Ruolin lindungi kamu? Dia sekarang aja. Susah nyelamatin diri sendiri. Kau ini cuma sampah. Seumur hidup cuma bisa jadi sampah. Dan sampah ya cuma pantas. Di tempat sampah. Ibu, Tante Chen Min. Wutian, Kau lihat aku begitu? Jangan-jangan mau mukul aku? Aduh, takut banget. Kak, lihat tatapan matanya. Bikin aku merinding. Ih, Jangan takut, nanti kakak cabut bola matanya. Buat hiasan buat kamu, gimana? asyik. Jangan. Kalian tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kalian tidak boleh berbuat seperti itu. Bu, Kak, lihat deh dia kayak anjing betina tua. Iya banget. Kalian janji pagi tadi, kalau aku nurutin kalian. Dan mau minta maaf. Kalian bakal lepaskan Xiao Tian. Dasar orang tua bangka. Kamu naif banget sih. Umurmu berapa? Sudah mau 50 tahun kan? Masih aja percaya omongan kami? harus cari akal. Sial. 4 kali sumpah serapah itu langsung jadi kenyataan. Dewa Taishan Laojun. Aku tahu kau sedang melihatku. Cepat kasih aku ide.
Kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, aku bakal bersin dengan langit. Jangan buru-buru. Aku sedang minta petunjuk Kaisar Langit. Segera akan kubuka segelmu. Nak, sudah putuskan? Kamu mau gimana? Baru kapok kalau sudah lihat peti mati. Dari tadi kalau gini kan enak. Bagaimana caramu membuatnya hidup? Begitu juga caraku membuatnya mati. Nyawa bayar nyawa. Asal dia mati, ibumu bisa selamat. Pak Tua, untuk kejadian tadi, aku minta maaf. Mataku sudah rabun. Tidak jelas melihat orang, sampai-sampai hal ini menjadi. Tidak bisa diselamatkan lagi. Kakek. Ini bukan salah kakek. Ruolin, mulai sekarang kakek, mungkin tidak bisa lagi menjagamu. Kuharap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Aku juga sudah lihat. Kamu, anak yang baik. Setelah aku mati, Ruolin, kuserahkan padamu. Kakek. Maksudmu apa? Maksud sederhana kayak gini aja nggak bisa tangkap. Maksudnya, dia mau mati. Tidak. Masih ada jalan keluar. Masih mikir apa lagi? Cepat lakukan. Wutian, masih nunggu apa? Ayo, nggak mau selamatin ibumu? Nyawanya ada di tanganmu. Jangan. Tidak, Wutian. Masih ada jalan keluar. Iya kan? Pasti masih ada cara lain. Ruolin, aku sudah janji akan selamatkan kakekmu. Pasti tidak akan ingkar janji. Dasar orang ini gila ya? Sampai-sampai ibunya sendiri dia tinggalkan. Dulu dia pura-pura jadi anak yang paling berbakti. Ternyata, cuma gitu doang. Demi si Jalang ini, dia tega lihat ibunya sendiri menderita. Bingbing, untung aja dulu kamu ikut sepupu gue. Kalau enggak, bisa-bisa kamu jadi korban kelakuan bejatnya. Dasar anjing. Dulu waktu ngejar gue, omongannya manis banget. Bilang cintanya sampai kiamat, baru berapa lama? Karena si ular berbisa yang lain, dia bisa berbuat sekejam ini. Bu, hari ini, kalian bertiga, gue gak akan lepaskan satupun.